Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang insya Allah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama mari kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala oleh karena atas limpahan rahmat, hidayah serta taufiknya sehingga pada malam ini kembali lagi kita bersilaturahim secara virtual dalam pengajian rutinitas kita setiap malam Senin. Mudah-mudahan kajian kita malam ini insya Allah mendatangkan keberkahan dan kebaikan untuk kita sekalian. Dan insya Allah tentu dan pasti kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam marilah kita sama-sama peruntukkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita senantiasa kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah menjadi keberkahan tersendiri untuk kita semua, baik untuk keberkahan hidup kita di dunia ini dan insyaallah keberkahan kita juga di yaumil akhir nanti, yaitu berupa syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tiada terasa sekarang kita sudah berada di akhir tahun 1441 Hijriah. Jadi insya Allah beberapa hari lagi, kalau tidak salah ya sekitar tanggal 20 Agustus kita sudah memasuki tahun baru Islam, tahun 1442 Hijriah. Tentu selama menjalani sepanjang tahun ini banyak hal yang kita sudah lakukan dan juga tentu kita sudah rasakan. Manis pahitnya kehidupan, susah gampangnya kehidupan, semua kita lalui sepanjang tahun ini. Oleh karena itu, pada malam ini tema yang kita akan angkat dalam pengajian virtual kali ini yaitu menakar amal di akhir tahun. Maksud saya bahwa sepanjang tahun 1441 Hijriah ini, di akhir tahun ini kita menakar. Jadi menakar itu artinya menghitung, menimbang. Jadi sama. Jadi menakar, menimbang, menghitung.
Jadi itu yang kita maksudkan dengan menakar di sini. Jadi kita timbang-timbang, kita hitung-hitung. Kemudian amal, menakar amal. Amal ini sebenarnya adalah berasal dari bahasa Arab, tapi sudah baku dalam bahasa Indonesia, amal. Ya. Jadi amal itu kalau mau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu perbuatan. Ya. Bahkan kadang seseorang double itu dalam pengucapannya. Ya, amal perbuatan. Ya, amal itu juga perbuatan. Jadi ketika kita menyebutkan amal perbuatan berarti itu sudah double sesungguhnya. Karena amal itu sendiri adalah perbuatan. Amal itu bahasa Arab artinya perbuatan. Nah, perbuatan di sini ini yang umum. Ada perbuatan baik, ada perbuatan buruk. Jadi tema kita malam ini kita menimbang, kita mengukur, kita menakar perbuatan baik dan buruk yang pernah kita lakukan sepanjang tahun ini. Yang kita sudah lakukan sepanjang tahun 1441 Hijriah. Jadi kita timbang, kita takar. Atau dalam bahasa agamanya, ya, kalau kita mau alihkan ya kata menakar ini, itu ada yang populer dalam agama, yaitu istilah muhasabah. Ya. Jadi bahasa agamanya menakar itu adalah muhasabah. Artinya bahwa marilah kita semua di penghujung tahun ini 1441 Hijriah ini kita bermuhasabah. Jadi kita timbang-timbang kita punya amal perbuatan, baik itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Jadi kita hitung-hitung. Nah, jadi kita bermuhasabah. Oleh karena itu, inilah yang menjadi fokus kajian kita malam ini, yaitu muhasabah. Dalam rangka untuk menakar amal kita. Nah, ada 6 poin pokok subtema kita malam ini terkait dengan muhasabah. Pertama, apa itu muhasabah? Itu satu dulu, kita harus paham. Apa itu muhasabah? Yang kedua, apa tujuannya kita bermuhasabah? Karena segala sesuatu yang kita lakukan itu pasti ada tujuannya. Termasuk juga muhasabah. Apa tujuannya kita bermuhasabah? Kemudian yang ketiga, kenapa kita diperintahkan bermuhasabah? Ya. Jadi kenapa kita diperintahkan bermuhasabah? Kenapa kita harus melakukan muhasabah? Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat yang kita akan kaji nanti yaitu kapan waktunya kita sesungguhnya bermuhasabah. Ya, kapan sebenarnya waktunya kita bermuhasabah? Apakah memang betul bermuhasabah itu hanya di akhir tahun atau bagaimana? Inilah yang kita akan kaji. Kemudian yang kelima kita akan kaji juga yaitu bagaimana caranya melakukan muhasabah itu. Nah, caranya. Ya, bagaimana caranya kita bermuhasabah? Ya, siapa tahu ya selama ini kita lakukan ada yang berbeda. Nah, tentu sesuai dengan tuntunan agama kita, sesuai dengan syariat. Kemudian terakhir nanti yang keenam, apa manfaat muhasabah? Ya, karena setiap perbuatan yang baik itu, setiap perbuatan yang baik yang kita lakukan, semua ada buahnya.
Nah, buahnya yang dimaksud di sini itu manfaatnya apa? Kenapa sih kita diperintahkan muhasabah? Apa sih yang kita peroleh dari muhasabah itu? Inilah yang insya Allah ya 6 question atau 6 pertanyaan yang kita akan jawab malam ini dalam waktu yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan sepanjang pengajian kita insya Allah kita akan mendapatkan pelajaran penting, akan mendapatkan manfaat, sehingga insya Allah dengan muhasabah yang kita lakukan mudah-mudahan membawa hal yang positif dalam kehidupan kita. Itu yang subtema yang kita akan bahas pada malam ini. Sekarang kita akan bahas yang pertama, yaitu apa itu muhasabah. Bagaimana hakikat muhasabah itu? Jangan-jangan selama ini kita selalu ucapkan, mari kita bermuhasabah, tapi kita tidak tahu apa itu muhasabah. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam pengajian ini, ya, kita sudah tahu betul, ya, makna dan hakikat muhasabah itu. Muhasabah secara bahasa, secara lugawi, itu berasal dari bahasa Arab, ya, yaitu hasiba, yahsabu, hisab. Jadi asal kata dari muhasabah itu dari awal kata hasiba, yahsabu, hisab. Ya, kemudian dengan wazan yang berbeda, hasaba, yuhasabu, hasaba, yuhasibu, muhasabah. Nah, itu sudah ketemu. Tapi asalnya dari kata hasabah. Nah, apa makna daripada hasabah itu? Atau secara umum muhasabah itu? Jadi secara bahasa, hasabah atau hasibah artinya perhitungan, melakukan perhitungan. Jadi secara lugawi, secara bahasa, ketika menyebutkan muhasabah, melakukan perhitungan, itu arti bahasanya. Ya, itu arti bahasanya. Nah, makanya ketika penentuan bulan, misalnya bulan Ramadan, awal Ramadan, itu kan dua yang dilakukan oleh ulama untuk memastikan apakah Ramadan itu sudah masuk, yaitu melalui jalur hisab dan jalur ru'yah dan hisab. Nah, hisab ini juga itu asal katanya dari hasibah, ya, yang sejenis dengan tadi muhasabah. Ya, apa artinya hisab? Hisab itu menghitung. Jadi menentukan awal Ramadan dengan cara menghitung. Itu yang dimaksud. Ya. Kemudian masih ada juga sering kita dengar penggunaan kata-kata hisab itu. Ya, tapi bukan hisab yang sering orang main itu. Ya, misalnya perokok katanya itu ahli hisab. Nah, itu enggak cocok bahasanya, itu hisab mati P. Tapi ini hisab mati B, itu enggak itu. Ya. Jadi itu secara bahasa. Jadi secara bahasa sekali lagi, muhasabah itu artinya melakukan perhitungan. Ya, menghitung, itu muhasabah, menghitung secara bahasa. Nah, kemudian bagaimana secara syariat? Ya, terminal dalam secara agama itu, muhasabah itu apa? Dan inilah sesungguhnya yang kita akan lakukan. Ya, kalau secara bahasa itu ya dari aspek lugawinya saja. Ya, tapi kalau secara syariat, inilah asli dari makna muhasabah itu. Hakikat dari muhasabah itu, itulah makna dari secara syariat. Kata para ulama bahwa muhasabah itu
adalah suatu upaya untuk mengevaluasi diri. Jadi suatu upaya untuk mengevaluasi diri. Mengintrospeksi diri. Itu dalam bahasa lainnya. Jadi suatu upaya untuk mengintrospeksi diri. Untuk menghitung diri. Untuk mengevaluasi diri. Yaitu memeriksa adanya kebaikan dan keburukan dalam segala aspek. Nah, inilah makna sesungguhnya muhasabah itu. Jadi muhasabah yaitu upaya untuk mengevaluasi diri. Artinya apa? Kalau dikatakan menakar amal di akhir tahun, artinya di akhir tahun ini sebelum kita masuk ke tahun berikutnya, masuk tahun baru 1442 Hijriah, maka mari kita mengevaluasi diri. Nah, itu hakikat, makna hakikat daripada muhasabah. Jadi ketika kita mengatakan mari kita bermuhasabah, artinya mari kita mengevaluasi diri. Ya, apa-apa yang kita sudah lakukan sepanjang tahun 1441 Hijriah ini. Apakah sepanjang tahun ini lebih banyak kebaikan yang kita lakukan atau justru kebalikannya? Lebih banyak amal keburukan yang kita lakukan. Ya. Ini bisa kita peroleh dengan muhasabah. Dengan melakukan suatu upaya mengevaluasi diri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa tujuannya? Ya, ini perlu juga kita paham, perlu juga kita tahu. Karena biasa ya yang membuat kita melakukan sesuatu karena kita sudah tahu ini tujuannya. Saya begini karena tujuannya begini. Nah, termasuk juga muhasabah ini. Apa tujuannya kita bermuhasabah? Ada beberapa dikatakan oleh para ulama tujuan dari muhasabah itu. Yang pertama yaitu memperbaiki hubungan kita kepada Allah, memperbaiki hubungan kita kepada sesama manusia, dan juga memperbaiki hubungan kita terhadap diri kita sendiri. Jadi, memperbaiki hubungan. Apakah hubungan kepada Allah, hubungan kepada sesama manusia, dan juga hubungan kepada diri sendiri. Itu yang pertama. Kenapa ini menjadi tujuan daripada muhasabah itu? Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alaihimudz dzillatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablim minan nas. Artinya manusia itu akan senantiasa ditimpa kesusahan. Zillah. Manusia itu akan selalu mengalami kehinaan. Apa itu? Aynama suqifu, dimanapun ia berada. Di Jayapura, dia hina, dia susah. Ke Makassar, dia hina, dia susah. Ke luar negeri, dia hina, dia susah. Bahkan ke tanah suci pun bisa jadi dia hina. Dia juga mengalami kesusahan. Ya, dimanapun dia berada, dia akan terus mengalami kehinaan. Dia terus akan mengalami kesusahan. Illa, kecuali kata Allah. Ya, jadi ada pengecualian. Orang yang tidak akan mengalami kehinaan, tidak akan mengalami kesusahan itu, yaitu pertama, illa bihablim minallah, yaitu orang-orang yang bagus hubungannya dengan Allah, wa hablim minan nas,
dan juga bagus hubungannya dengan sesama manusia. Inilah yang kita ingin capai dengan muhasabah, dengan bermuhasabah, dengan menakar amal kita di penghujung tahun ini, kita bisa memperbaiki hubungan kita kepada Allah, kemudian hubungan kita kepada sesama manusia, dan juga plus hubungan kita terhadap diri sendiri. Karena itu tadi jaminannya. Kalau bagus hubungan kita dengan Allah, bagus hubungan kita kepada sesama manusia, insya Allah itulah yang akan membawa kita untuk meraih kesuksesan dan kemuliaan dunia, dan pasti juga kemuliaan di yaumil akhir nanti. Itu tujuan pertama. Jadi ini luar biasa. Jadi kalau kita mampu menakar amal kita, kita mampu bermuhasabah di penghujung tahun ini, ya, ini masih ada beberapa hari, mari kita luangkan waktu kita. Ya. Kemudian yang kedua, tujuan dari muhasabah itu adalah sarana yang dapat mengantarkan seseorang untuk mencapai derajat tertinggi sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang selalu bermuhasabah, orang yang selalu bermuhasabah itu menjadi sarana, jalan untuk mendapatkan atau untuk mencapai derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Nah, apa itu derajat yang tinggi? Ya tentu derajat takwa. Jadi orang yang bermuhasabah itu akan meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan yang ketiga, kenapa kita harus bermuhasabah? Apa tujuannya kita bermuhasabah? Yaitu supaya kita ingin menjadi golongan yang beruntung. Jadi kalau kita ingin beruntung dunia akhirat, kita bermuhasabah. Salah seorang ulama besar yang bernama Abdul Aziz bin Abi Rawat, beliau katakan, barang siapa yang hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Nah, tujuan kita bermuhasabah ini adalah supaya hidup kita lebih baik. Supaya hidup kita lebih baik. Ya. Jadi siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka itu termasuk orang yang beruntung. Atau dengan kata lain, siapa yang tahun depan lebih baik daripada tahun ini, itu orang beruntung. Itu sudah ya janji daripada agama kita. Tapi kata beliau, siapa yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, siapa yang tahun 1442 Hijriah nanti ini sama saja dengan tahun ini, ya, maka kata beliau, maka dia termasuk orang yang rugi dia. Ya. Tentu kalau saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, ya, mau untung atau mau rugi? Maka pasti kita jawab semua tentu mau untung. Tidak ada orang yang mau rugi. Ya, rugi dalam hal dunia saja tidak mau, apalagi rugi dalam hal akhirat. Tentu pasti kita tidak mau. Kemudian kata beliau juga, dan ini yang lebih parah. Barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, siapa yang tahun 1442 Hijriah akan datang lebih jelek daripada tahun ini. Tahun ini lumayanlah ibadahnya. Tapi di tahun berikutnya, tahun 1442 Hijriah akan datang ini, itu turun ibadahnya, berarti lebih jelek. Maka kata beliau, dia termasuk orang yang zalim. Na'udzubillah. Termasuk orang yang zalim. Ya. Oleh karena itu, tujuan daripada bermuhasabah ini supaya kita menjadi orang yang beruntung
Karena orang yang beruntung itu adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu. Atau tahun yang akan datang lebih baik daripada tahun ini. Itu bisa kita peroleh dengan muhasabah. Ya, dengan mengevaluasi diri. Kemudian tujuan yang terakhir, yang keempat, yaitu ingin menjadi orang yang cerdas. Oh, ternyata orang yang sering melakukan evaluasi diri, sering bermuhasabah, berarti dia menuju kepada kehidupan yang cerdas. Nah, hal ini sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Bukan saya yang bilang. Tapi Nabi sendiri yang mengatakan dalam hadisnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Apa kata beliau? Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu, atau orang yang sempurna akalnya, kalau dalam terjemahan biasa umumnya itu yang sempurna akalnya berarti dia cerdas. Bukan hanya pintar, ya, tapi ini cerdas. Karena tidak semua orang pintar itu cerdas. PDF begitu toh. Jadi orang yang cerdas atau orang yang sempurna akalnya, mandana nafsahu, yaitu orang yang selalu mengoreksi dirinya. Orang yang selalu mengintrospeksi dirinya, orang yang selalu memuhasabah dirinya. Ya, itu orang yang cerdas itu. Jadi orang yang selalu mengevaluasi dia orang-orang cerdas. Itu kata Nabi. Ya. Tujuannya apa? Dia muhasabah, ya. Wa amila lima ba'dal maut. Di mana kecerdasannya dia? Di mana letak kecerdasannya itu? Kenapa dikatakan oleh Nabi dia orang cerdas? Wa amila lima ba'dal maut. Karena dengan muhasabah yang ia lakukan itu, karena dengan mengoreksi dirinya, mengevaluasi dirinya terus-menerus, maka dia akan berusaha melakukan amal untuk bekal kematiannya. Ya, makanya dalam hadis yang lain, ini juga yang populer ini. Ya, biasanya ini disampaikan ketika takziah. Ya, ketika takziah biasa jadi ada hadis mengatakan siapa yang paling cerdas? Siapa sih yang paling cerdas? Kata Nabi. Jadi orang yang paling cerdas itu adalah orang yang selalu mengingat mati. Ini relevan. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu mengingat mati. Nah, orang yang selalu mengingat mati itu adalah orang-orang yang tujuannya, ya, orang yang selalu mengingat mati itu berarti dia mempersiapkan diri untuk mati. Nah, jadi itu sama. Ya, sama yang dalam hadis ini. Nah, kemudian kata Nabi, wal ajizu, sementara orang-orang yang lemah akalnya, orang-orang yang bodoh. Jadi orang yang lemah akalnya itu berarti bodoh. Ya, manittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Sementara orang yang tidak sempurna akalnya, rendah akalnya, atau bahasa kasarnya orang bodoh, yaitu orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya dan ia mengharapkan berbagai angan-angan kepada Allah. Dia hanya berangan-angan saja. Ya, dia hanya mau berangan-angan ingin melakukan kebaikan-kebaikan tapi tidak pernah dia lakukan. Berarti itu lemah akalnya. Itu bukan orang cerdas namanya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Ya. Jadi pertama tadi apa itu muhasabah? Yang kedua, apa tujuannya kita bermuhasabah? Kemudian yang ketiga, kenapa kita diperintahkan untuk bermuhasabah? Ya. Karena yang jelas muhasabah ini adalah perintah Allah. Ya. Jadi kenapa kita
diperintahkan untuk bermuhasabah? Pertama, karena ini adalah perintah Allah. Dalilnya dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Dan ini sangat populer ayatnya. Jadi insya Allah di Jumat berikutnya itu pasti ada khatib yang baca ayat ini. Bahkan Jumat ini, Jumat kemarin sudah ada yang baca ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaklah setiap diri, setiap manusia memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Nah, jadi kita ini sebagai orang yang beriman, ya, diminta oleh Allah Subhanahu wa taala pertama, ya, tanamkan takwa dalam hati dulu. Jadi ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, tanamkan ketakwaan dalam hati. Kemudian kita diperintahkan wal tanzur nafsun, hendaklah setiap jiwa, setiap diri, setiap manusia memperhatikan, ya, memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Mulai dari bulan Muharram sampai di akhir-akhir bulan Zulhijjah ini, kita diperintahkan oleh Allah sebagai orang beriman untuk memperhatikan apa saja yang kita sudah perbuat. Perbuatan baik apa saja yang kita sudah perbuat, perbuatan buruk apa saja yang kita sudah perbuat. Kita diperintahkan oleh Allah untuk memperhatikan itu. Nah, ini kan muhasabah namanya. Kita perhatikan, jadi bukan hanya sekedar diperhatikan, sekaligus kita evaluasi. Kalau sudah lebih baik, sudah yang terbaik, kita pertahankan. Ya, kalau sudah kita anggap ini yang terbaik, kita pertahankan itu. Kalau yang masih kategori baik, kita tingkatkan. Kalau yang buruk, ya kita, ya, jadikan untuk supaya baik. Itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Ya, untuk apa itu kita perhatikan? Apa yang kita lakukan? Ligodin, untuk hari esok. Ya, hari esok di sini tentu yang dimaksud adalah untuk hari akhirat. Ya, untuk hari akhirat kita. Itu tujuan apa? Kenapa kita diperintahkan bermuhasabah? Karena ini adalah perintah Allah. Dalam kaidah usul fikih disebutkan al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya segala sesuatu, pada dasarnya perintah itu wajib. Ya, al-aslu fil amri, pada dasarnya perintah itu wajib. Itu kaidahnya. Karena ini adalah perintah, ini berarti bahwa kita sebagai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, jadi ini hanya spesifik orang beriman. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kita ini bermuhasabah terhadap apa yang kita sudah perbuat. Jadi kalau ada orang yang tidak pernah mengevaluasi dirinya, berarti dia berdosa karena melanggar ayat. Ya. Dan ini banyak orang yang tidak pahami. Ini banyak sekali orang yang tidak pahami. Kemudian yang kedua, kenapa kita diperintahkan bermuhasabah? Karena muhasabah itu adalah tolak ukur keimanan. Jadi tolak ukur keimanan. Ya. Karena iman itu bisa diperoleh dengan amal soleh. Sementara amal soleh itu bisa lebih baik karena dia mengevaluasi amalnya itu. Misalnya sholat. Dia evaluasi sholatnya, apakah sholat saya selama ini masih kurang atau sudah baik. Nah kalau kurang, dia belajar, akhirnya dia lebih baik. Nah
lebih baiknya sholat ini, sholat yang ia lakukan itu otomatis akan meningkatkan imannya. Ini yang dimaksud tolak ukur keimanan. Subhanallah. Ya. Kemudian yang ketiga, kenapa kita diperintahkan bermuhasabah? Karena muhasabah itu merupakan karakteristik orang yang bertakwa. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa yang dipanggil untuk bermuhasabah itu adalah orang bertakwa. Ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah dan bermuhasabah. Nah, kemudian yang terakhir, kenapa kita diperintahkan untuk bermuhasabah? Karena muhasabah ini adalah kunci sukses manusia baik di dunia maupun di akhirat. Ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa kalau kita ingin selamat dunia akhirat, kalau kita ingin terhindar dari kehinaan dan kecelakaan di dunia maupun di akhirat, maka perbaiki hubungan kepada Allah dan hubungan sesama manusia. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Yaitu dengan bermuhasabah. Jadi kunci sukses manusia untuk mencapai ya kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini masih ada 3 question, masih ada 3 pertanyaan yang kita belum bahas. Karena saya dari awal saya sudah sampaikan bahwa subtema kita malam ini itu ada 6. Apa itu muhasabah? Apa tujuannya bermuhasabah? Kenapa kita diperintahkan bermuhasabah? Ini 3 yang kita sudah jelaskan. Masih ada 3 lagi. Kapan kita bermuhasabah? Bagaimana cara melakukan muhasabah itu? Dan apa manfaatnya muhasabah? Tapi ini karena keterbatasan waktu, ini sudah 40 menit saya bicara. Dan kita kasih kesempatan dulu kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, masalahnya karena moderator kita, Pak Ali, ya, ada gangguan audio sehingga tidak ada suara keluar, sehingga saya ambil alih. Halo. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Oh, Masya Allah. Oh, ada Maki. Iya. Ya. Jadi saya kira demikian. Jadi ini baru setengahnya kita bahas ini karena terbatas waktu. Ya, silakan Pak Ali, nanti kita sambung lagi untuk berikutnya. Baik. Ya, kapan bermuhasabah? Bagaimana caranya melakukan muhasabah dan apa manfaatnya muhasabah? Iya. Oke, baik. Iya. Terima kasih Pak Ustadz Nur yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya saya mohon maaf tadi ada gangguan audio sedikit sehingga saya ganti lagi laptopnya dulu Pak. Iya. Ya. Jadi alhamdulillah sudah bisa terkoneksi kembali. Alhamdulillah. Cuma saya kalau pakai background Pak Ustadz hilang gambar saya jadi saya pakai noni. Saya juga kalau pakai background hilang makanya saya jelas-jelasin. Nah, laptop kayaknya tidak support dengan yang gambar ini jadi. Baik. Baik.